Halo semuanya, kembali lagi dalam channel Wartawan Injil. Baik sahabat-sahabat, pada kesempatan ini kita akan membicarakan sebuah tema yang agak asing bagi sebagian orang-orang gereja. Sebagian merasa asing, sebagian yang lain tidak. Apa tema yang akan kita bicarakan? Jika bagi teman-teman muslim, saudara-saudari muslim, Yesus atau Isa sudah terbiasa disebut sebagai Nabi Isa. Dikenal sangat jelas sebagai Nabi Isa. Tapi tidak halnya demikian bagi teman-teman atau saudara-saudara kita yang biasa berorganisasi gereja. Tidak familiar atau tidak terbiasa mereka menyebut Yesus sebagai Nabi Yesus. Tidak terbiasa. Nah, pada kesempatan ini kita akan bahas. Tema kita hari ini adalah Nabi Yesus. Ya. Sahabat-sahabatku, ada sebagian orang bahkan ya yang mengaku-ngaku sebagai pendeta Kristen atau mengaku-ngaku sebagai Kristen akan menjadi marah ketika ada orang menyebut Yesus sebagai nabi. Mereka tidak terima karena dianggapnya ketika kita menyebut Yesus sebagai nabi itu dianggap sedang merendahkan Yesus. Mereka adalah orang-orang yang sudah terlanjur meyakini doktrin Tritunggal, bahwa dianggapnya Yesus adalah Allah yang maha kuasa yang menjadi manusia, sehingga standarnya tidak sama dengan nabi ya. Levelnya Yesus tidak sama dengan nabi. Yesus itu Allah yang menjelma jadi manusia. Jadi kalau kamu mengatakan Yesus nabi, berarti kamu sedang merendahkan Yesus. Kira-kira begitu. Nah baik sahabat-sahabat, pada kesempatan ini langsung akan kita bedah. Kita bahas dengan tajam, akurat, dan bertanggung jawab sesuai dengan teks-teks Alkitab. Benarkah Yesus adalah nabi atau layak kita menyebut Nabi Yesus? Nah, ayat yang pertama langsung saja kita buka di dalam Injil Matius pasal 21 ayat 11. Teman-teman buka Alkitabnya ya. Dan kita baca. Dalam Matius pasal 21 ayat yang ke-11. Saya akan bacakan. Saya baca mulai dari ayat yang ke-10 ya teman-teman. Matius pasal 21 ayat 10 sampai 11. Dan ketika ia masuk ke Yerusalem, gemparlah seluruh kota itu. Dan orang berkata, "Siapakah orang ini?" Ayat 11. Dan orang banyak itu menyahut, "Inilah Nabi Yesus dari Nazaret di Galilea." Ya. Jadi ketika ditanya siapa dia, orang-orang yang lain menjawab apa? Inilah Nabi Yesus dari Nazaret. Ya. Jadi di zaman kedatangannya, di zaman kehadirannya awal, Yesus dikenal sebagai Nabi dari Nazaret. Banyak orang yang menyebut Yesus sebagai nabi dari Nazaret. Dan itu dicatat oleh Injil Matius. Baik, ayat yang kedua kita lihat di dalam Lukas pasal 24 ayat 19. Lukas pasalnya yang ke-24. Ayat 19. Demikian ada tertulis. Katanya kepada mereka, "Apakah itu?" Jawab mereka, "Apa yang terjadi dengan Yesus orang Nazaret? Dia adalah seorang nabi yang berkuasa dalam pekerjaan dan perkataan di hadapan Allah dan di depan seluruh bangsa kami." Jadi Yesus dikenal sebagai nabi yang berkuasa karena mendapat kuasa dari Allah. Itulah Yesus, Nabi Yesus. Demikian dikenal oleh orang-orang. Ayat berikutnya kita lihat di dalam Yohanes pasal 4 ayat 19.
Yohanes pasal 4 ini ada kisah ketika Yesus berjumpa dengan seorang wanita Samaria, perempuan Samaria ya. Kemudian Yesus ngobrol-ngobrol. Kemudian sampai di ayat 19, perempuan itu berkata demikian. Kata perempuan itu kepadanya, "Tuan, nyata sekarang kepadaku bahwa engkau seorang nabi." Jadi perempuan Samaria itu meyakini Yesus sebagai nabi Yesus. Jadi jelas ya teman-teman, sahabat-sahabatku. Baik Injil Matius, Injil Lukas maupun Injil Yohanes mencatat bahwa Yesus dikenal sebagai nabi oleh orang-orang itu. Tetapi ya, di antara orang-orang gereja, ya orang-orang tertentu, kemudian ada yang berkata demikian. Iya, yang menyebut Yesus sebagai nabi itu kan orang-orang. Itu kan cuman katanya orang-orang. Katanya orang-orang. Bukan sebenar-benarnya. Sama halnya Yesus kan juga pernah disebut sebagai penyesat oleh sebagian orang. Kan bukan berarti Yesus betul-betul penyesat. Nah, jadi ketika Yesus disebut sebagai nabi juga bukan betul-betul nabi dong. Begitu argumen sebagian orang itu. Baiklah, sahabat-sahabatku. Jika ada orang yang masih berargumen seperti itu, mari kita ajak mereka untuk membaca dan menyimak Kisah Para Rasul, pasalnya yang ketiga, ayat 20 sampai 26. Jadi Kisah Para Rasul pasal 3 ayat 20 sampai 26. Kisah Rasul ini adalah kisahnya para rasul. Ketika para rasul mengabarkan tentang Yesus kepada banyak orang. Itu tertulis dalam kitab Kisah Para Rasul. Penulis kitab Kisah Para Rasul adalah penulis yang sama dengan yang menulis Injil Lukas. Nah, bagaimana dikisahkan para rasul? Di dalam pasal yang ketiga ini, itu adalah kisah ketika Rasul Petrus berkhotbah di depan banyak orang. Rasul Petrus memperkenalkan kepada banyak orang tentang siapa Yesus. Baik, teman-teman bisa baca mulai ayat yang pertama ya. Tapi kita akan fokus pada kesempatan ini langsung di ayatnya yang ke 20 sampai 26 saja. Atau sampai 24 juga bisa. Kisah 3. Saya akan bacakan ya. Demikian. Ini khotbahnya Petrus. Agar Tuhan mendatangkan waktu kelegaan dan mengutus Yesus yang dari semula diuntukkan bagimu sebagai Kristus. Ayat 21. Kristus itu harus tinggal di sorga sampai waktu pemulihan segala sesuatu. Seperti yang difirmankan Allah dengan perantaraan nabi-nabinya yang kudus di zaman dahulu. Ayat 22. Bukankah telah dikatakan Musa? Perhatikan baik-baik ya ayat 22. Bukankah telah dikatakan Musa? Tuhan Allah akan membangkitkan bagimu seorang nabi dari antara saudara-saudaramu sama seperti aku. Aku ini maksudnya Musa ya. Dengarkanlah dia dalam segala sesuatu yang akan dikatakannya kepadamu. Ayat 23. Dan akan terjadi bahwa semua orang yang tidak mendengarkan nabi itu akan dibasmi dari umat kita. Ayat 24. Dan semua nabi yang pernah berbicara mulai dari Samuel dan sesudah dia telah bernubuat tentang zaman ini. Ayat 25. Kamulah yang mewarisi nubuat-nubuat itu dan mendapat bagian dalam perjanjian yang telah diadakan Allah dengan nenek moyang kita. Ketika ia berfirman kepada Abraham, oleh keturunanmu semua bangsa di muka bumi akan diberkati. Ayat 26. Dan bagi kamulah pertama-tama Allah membangkitkan hambanya dan mengutusnya kepada kamu, supaya ia memberkati kamu dengan memimpin kamu masing-masing kembali dari segala kejahatanmu.
Itu khotbahnya Petrus. Perhatikan tadi, di ayat 21, 22 ya. Petrus tegas mengatakan bahwa Yesus atau Kristus ini adalah nabi yang seperti Musa, sebagaimana dijanjikan ketika Musa berkata, akan ada datang nabi yang seperti aku, katanya. Nah, itu tertulis di dalam Ulangan pasal 18, maaf ya. Jadi ini tertulis di Ulangan, kitab Musa 18 ayat 18, 17 sampai 18 ya. Bahwa akan ada nabi yang seperti Musa. Dan menurut Petrus, menurut khotbahnya Petrus itu, Yesuslah nabi yang seperti Musa. Ya, jadi very clear ya. Oke, baik, kalau di dalam Matius 21 tadi, Lukas 24, Yohanes 4 yang menyebut Yesus sebagai nabi memang orang-orang. Tetapi di Kisah 3 ayat 20 sampai 26 ini, yang memperkenalkan Yesus adalah nabi yang seperti Musa adalah Petrus. Nah, jadi sahabat-sahabat, teman-temanku, dan siapapun yang mau memperhatikan video ini, terserah. Anda mau percaya kepada Matius 21 ayat 11, Lukas 24, Yohanes 4, dan Kisah 3 ayat 20 sampai 26? Lebih percaya kepada ayat-ayat Alkitab ini? Atau percaya kepada para orang-orang yang menyebut diri sebagai teolog-teolog Kristen, sebagai orang-orang gereja yang mengatakan Yesus bukan nabi, Yesus tidak boleh disebut nabi. Ya. Anda mau lebih percaya siapa? Percaya Petrus, penerus Yesus, atau percaya kata-kata pendeta itu? Saya pribadi sebagai seorang pewarta Injil yang saya beritakan sama dengan Injil yang dikabarkan para rasul. Dalam Kisah para rasul memberitakan bahwa Yesus adalah nabi yang sama seperti Musa. Maka saya sebagai wartawan Injil, pewarta Injil yang saya beritakan Injil yang apostolik. Apostolik itu artinya Injil yang sesuai ajaran apostol. Apostol itu rasul. Injil yang sesuai ajaran para rasul, yaitu Yesus yang juga disebut sebagai Nabi Yesus dari Nazaret. Very clear ya teman-teman? Nah, jadi kalau tadi di Kisah 3 ayat 20 sampai 26, Petrus memberitahu kita bahwa Yesus adalah nabi yang seperti Musa. Kalau kita mau tinjau lebih jauh lagi dengan ayat-ayat Alkitab yang lain, kita akan dapati memang bahwa Yesus ternyata adalah nabi yang seperti Musa. Ada beberapa persamaan antara Nabi Musa dengan Nabi Yesus. Lain kali kita akan bahas itu, bahwa Yesus adalah nabi yang seperti Musa. Persamaannya di mana ya? Tentu ada perbedaan-perbedaan ya. Tetapi ada persamaan penting yang sangat bisa dibilang sama antara Yesus dengan Nabi Musa. Lain kali kita bahas itu, persamaan antara Nabi Yesus dengan Nabi Musa. Baik, untuk pada kesempatan ini saya kira cukup video kali ini, bahwa Yesus adalah Nabi Yesus dari Nazaret. Baik, sekian, sampai jumpa di video-video yang lain. Shalom.